kompetensi dasar pada presentasi kali ini. Yang pertama pada poin 3.12 yaitu membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Lalu pada poin 4.12 menyusun kritik sastra dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis baik lisan maupun tulisan. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu membandingkan kritik sastra dan esai dan mengonstruksi kritik sastra dan esai dengan kritis, kreatif, mandiri, serta penuh tanggung jawab, disiplin, dan jujur. Untuk indikator pencapaian kompetensi, untuk poin 3.12.1 yaitu menentukan definisi, jenis, dan fungsi kritik sastra dan esai. Lalu, poin 3.12.2 mengidentifikasi kritik sastra dan esai yang dibaca. Lalu 3.12.3 mengutip beberapa contoh kritik sastra dan esai, kemudian membandingkannya berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulisnya. Lalu untuk poin 4.12.1 yaitu memilih contoh karya sastra untuk dikritik. Lalu 4.12.2 menentukan dan membuat kerangka atau struktur kritik sastra dan esai sesuai sumber yang dipilih. Lalu poin 4.12.3 yaitu menyusun kritik sastra dan esai sesuai sumber yang dipilih. Lalu yang terakhir untuk poin 4.12.4 yaitu menganalisis kebahasaan pada kritik sastra dan esai yang telah disusun, mencakup konjungsi, verba, adjektif, dan adverba. Definisi kritik sastra dan esai. Kritik sastra adalah analisis terhadap suatu karya untuk mengamati atau menilai baik dan buruknya suatu karya secara objektif. Sementara itu, esai adalah karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jenis kritik sastra dan esai. Yang pertama, ada kritik judisial. Judisial merupakan kritik yang menganalisis dan menerangkan efek-efek pada karya berdasar pada akar permasalahan, organisasi, teknik, serta gaya penulisan. Kritik ini berdasar pada standar umum mengenai kehebatan dan kebiasaan. Yang kedua, ada kritik impresionik. Kritik impresionik merupakan kritik yang berusaha untuk menggambarkan sifat khusus pada sebuah karya, serta mengekspresikan tanggapan dari kritikus yang ditimbulkan langsung oleh karya tersebut. Untuk yang berikutnya yaitu nomor 3, kritik impresionistik. Kritik impresionistik merupakan kritik berbentuk kesan pribadi secara subjektif terhadap suatu karya yang mana selera pribadi sangat berperan. Namun, selera pribadi juga berubah-ubah setiap saat sesuai dengan perkembangan kepribadian orang tersebut. Selanjutnya adalah nomor 4, kritik penghakiman. Kritik penghakiman merupakan kritik yang bekerja dengan cara deduksi dan berpegang teguh dalam ukuran-ukuran tertentu. Hal itu untuk menetapkan apakah suatu karya dapat dikatakan baik atau tidak. Lalu, yang berikutnya adalah fungsi kritik sastra dan esai. Fungsi bagi penulis adalah kritik karya sastra berfungsi sebagai sarana edukasi, di mana seorang kritikus bisa mempelajari dan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sebuah karya sastra. Untuk fungsi bagi pembaca adalah bagi pembaca, karya sastra juga memiliki fungsi atau manfaat, yaitu membantu membaca dalam memahami suatu karya sastra. Karya tulis satu ini juga mampu menjadi sarana edukatif untuk menunjukkan estetika dan nilai-nilai moral dalam suatu karya sastra. Perbedaan kritik sastra dan esai. Yang pertama yaitu pada objek kajiannya. Kritik sastra mempunyai objek kajian yang hanya berfokus pada hasil suatu karya, seperti karya sastra, karya seni, dan film. Lalu pada esai, objek kajiannya lebih luas, meliputi karya sastra atau fenomena yang sedang dan sudah terjadi. Yang kedua adalah bentuk penyajiannya. Di kritik sastra terdapat deskripsi yang memaparkan sinopsis atau ringkasan. Sedangkan di esai yaitu tidak ada ringkasan atau sinopsis dari karya yang dibahas. Selanjutnya dari data, kritik sastra menyajikan data yang bersifat objektif, sedangkan esai memiliki data yang bersifat opsional. Selanjutnya penilaiannya,
Kritik sastra dilakukan secara objektif yang didukung dengan data, kajian teori yang valid, dan alasan yang logis. Lalu pada esai dilakukan secara subjektif sesuai dengan pendapat penulis dan hampir tidak pernah dicantumkan kajian teori. Selanjutnya perbedaannya yaitu pada cakupan pembahasan. Kritik sastra membahas karya secara menyeluruh dan utuh, sedangkan esai tidak dibahas secara menyeluruh dan hanya membahas aspek-aspek yang tertentu. Lalu ini adalah contoh dari kritik sastra dan esai. Judulnya yaitu Negeri Lima Menara karya A. Fuadi. Novel Negeri Lima Menara mengisahkan tentang seorang anak yang dipaksa untuk masuk pesantren oleh kedua orang tuanya. Selama di pesantren, ia dipaksa untuk mengikuti peraturan yang ada di sana. Apabila ia melanggar, hukumannya adalah dirinya harus mencari kesalahan orang lain, lalu mencatatnya ke dalam kartu khusus yang diberikan oleh pesantren tersebut. Novel Negeri Lima Menara ini disajikan dengan bahasa yang ringan, sehingga sangat mudah dipahami oleh semua kalangan. Beberapa istilah yang digunakan pada novel tersebut juga tidak membingungkan para pembacanya. Penulis juga memberikan beberapa penjelasan yang detail terkait nama tempat dan beberapa fakta yang disebut otentik. Sangat disayangkan, novel Negeri Lima Menara ini terbit setelah novel Laskar Pelangi, sehingga terkesan membuntuti jalan ceritanya. Namun di samping semua itu, novel ini telah berhasil menampilkan sisi kehidupan yang mungkin belum pernah kita ketahui, baik itu kehidupan pondok maupun pola pendidikan di sana. Novel Negeri Lima Menara ini sangat cocok menginspirasi dan tentunya akan sangat cocok bagi para pemimpi sejati. Nah, itu adalah contoh dari kritik sastra. Lalu pembahasan selanjutnya itu unsur intrinsik kritik sastra. Yang pertama, tesis. Novel Negeri Lima Menara mengisahkan tentang seorang anak yang dipaksa untuk masuk pesantren oleh kedua orang tuanya. Selama di pesantren, ia dipaksa untuk mengikuti peraturan yang ada di sana. Apabila ia melanggar, maka hukumannya adalah dirinya harus mencari kesalahan orang lain lalu mencatatnya ke dalam kartu khusus yang diberikan oleh pesantren. Nah, bagian tersebut termasuk ke dalam tesis. Unsur intrinsik kritik dan sastra. 2. Argumentasi. Novel Negeri Lima Menara ini disajikan dengan bahasa yang ringan sehingga sangat mudah dipahami oleh semua kalangan. Beberapa istilah yang digunakan pada novel tersebut juga tidak membingungkan para pembacanya. Penulis juga memberikan beberapa penjelasan yang mendetail terkait nama, tempat, dan beberapa fakta yang disebut otentik. Sangat disayangkan, novel Negeri Lima Menara ini terbitkan setelah novel Laskar Pelangi, sehingga terkesan membuntuti jalan cerita itu. Unsur intrinsik kritik sastra. 3. Penegasan ulang. Namun di samping semua itu, novel ini telah berhasil menampilkan sisi kehidupan yang mungkin belum pernah kita ketahui, baik itu kehidupan pondok maupun pola pendidikan di sana. Novel Negeri Lima Menara ini sangat menginspirasi dan tentunya akan sangat cocok bagi para pemimpi sejati. Contoh kritik sastra dan esai. Perlu kita ketahui bahwa selama beberapa tahun terakhir ini, hampir di seluruh penjuru dunia digemparkan virus COVID atau bisa dikenal dengan COVID-19. COVID-19 ini memberikan dampak yang besar terhadap perubahan tatapan kehidupan manusia. Tidak hanya pada bidang kesehatan, nyatanya virus COVID-19 ini juga berdampak pada perekonomian beberapa negara, terutama di Indonesia. Unsur intrinsik kritik esai. Satu, pembukaan. Perlu kita ketahui bahwa selama beberapa tahun terakhir, hampir seluruh penjuru dunia digemparkan oleh virus corona atau biasa dikenal dengan sebutan COVID-19. COVID-19 ini memiliki dampak yang besar terhadap perubahan dan kehidupan manusia. Tidak hanya pada bidang kesehatan, nyatanya virus COVID-19 ini juga berdampak pada perekonomian beberapa negara, terutama di Indonesia. Bahwa ini isi pembahasan United Nations Development Program bahkan telah memperkirakan bahwa pandemi COVID-19 ini akan berdampak pada menurunkan kesejahteraan masyarakat. Apabila dampak ekonomi ini tidak segera ditangani, maka dapat membahayakan kehidupan dan mata pencaharian selama bertahun-tahun yang akan datang. Indonesia juga beberapa kali menggalakkan kebijakan guna mengurangi penyebaran virus COVID-19. Dari upaya tersebut,
Indonesia dianjurkan untuk melakukan berbagai kegiatan di rumah seperti bekerja dan sekolah yang dilakukan secara daring. Selain itu, COVID-19 juga meningkatkan penggunaan uang digital di kalangan masyarakat yang menggunakan penukaran virus. Pemerintah juga tak kalah turut serta mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang ekonomi seperti kelonggaran dalam pembayaran kredit, menanggung pajak penghasilan serta subsidi industri juga sekolah, sehingga dapat COVID-19 dapat kita vaksinnya para pedagang. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were